Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau lagu zaman anak TK itu yang paling diingat lagu apa? Apa? Ya banyak sekali ya lagu-lagu yang kita ingat. Atau dulu waktu kecil ibu menyanyikan untuk kita. Nah, salah satunya adalah naik-naik ke puncak, ya, naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara, haha. Nah, saudara-saudara yang terkasih, lagu naik gunung tadi mengantarkan kita bahwa kalau orang naik gunung ada suasana sukacita, ada suasana kegembiraan. Nah, begitu juga saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke sebuah gunung. Disebutkan ada Gunung Tabor. Nah, Gunung Tabor ini terletak di sebelah barat Danau Galilea. Tinggi gunungnya 575 meter. Nah, kalau ziarah di sana untuk mencapai Basilika Transfigurasi, kita harus naik mobil kecil seperti angkot yang bisa mengantar ke sana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang terjadi selanjutnya? Dikatakan bahwa Yesus berubah rupa, wajahnya bersinar, pakaiannya putih berkilat-kilat, dan dia didampingi oleh Musa dan Elia. Nah, ketika mengalami itu, ketiga murid tadi begitu kagum, terpesona, dan bahagia. Sampai Petrus berkata, "Rabi, betapa bahagia kami berada di tempat ini. Baiklah kita dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Apa maksud dari peristiwa ini? Kita melihat bahwa sebelumnya Yesus bertanya kepada para murid, "Siapakah aku ini?" Dan Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Dan Yesus mengatakan tentang maklumat penderitaan yang harus dilaluinya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus lebih daripada Musa. Kalau Musa itu membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir, sedangkan Yesus membebaskan manusia dari kuasa dosa. Musa memberikan 10 perintah Allah, dan Yesus memberikan hukum kasih sebagai puncak kepenuhan. Dan tadi dikatakan bahwa Yesus juga melebihi Elia. Elia menyembuhkan yang sakit. Kalau Yesus tidak hanya menyembuhkan yang sakit, bahkan memberikan hidup abadi bagi mereka yang percaya kepadanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, peristiwa ini diharapkan untuk memberikan kekuatan kepada ketiga murid ketika mereka harus memandang Yesus yang nantinya tergantung di kayu salib di Bukit Golgota. Hal ini akan memperteguh mereka supaya mereka tetap beriman kepada Yesus. Dan hal ini dinyatakan dalam suasana ketika terdengar suara dari awan, "Inilah anakku kukasihi, dengarkanlah dia." Suara ini mengingatkan para murid supaya fokus kepada Yesus. Para dikehendaki Yesus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitu juga dengan kita yang mengikuti novena ini. Kita bersama bagaikan dibawa naik ke puncak gunung bersama Santo Antonius dari Padua. Untuk apa? Untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mulia, yang sabdanya mengubah hidup kita. Kita bersama-sama sudah merenungkan tema 75 tahun keuskupan, menghidupi gereja anak dan remaja. Maka saudara-saudari yang terkasih, ada berbagai poin yang harus kita refleksikan melalui novena yang kita jalankan. Yang pertama saya sampaikan pertama dalam pantun. Mari jalan lewat Cimanggis ke Jakarta, kirim roti. Mari tinggalkan sikap egois, mau jalan bersama, saling peduli. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita diajak dengan novena yang kita jalan bersama. Kebersamaan inilah yang harus kita usahakan, baik di dalam keluarga kita masing-masing, di lingkungan, di wilayah, dan di paroki. Menjadi murid Kristus berarti kita tidak menyendiri, kita tidak mengisolasi. Menjadi murid Kristus, kita tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri, tetapi mempunyai kepedulian kelompok itu, suasana saling peduli, saling membantu, saling mau jalan bersama, dan semakin bertumbuh di dalam iman, semakin kita tingkatkan. Kemudian poin yang kedua, begitu juga kita bersyukur atas anugerah anak dan remaja. Mau mudik naik kereta, sekarang nyaman serta bersih. Mari didik anak kita dalam iman serta kasih. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur atas anak-anak yang dipercayakan kepada kita, atas remaja atau orang muda kita. Mari kita asuh, kita besarkan, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan semangat kasih. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita tinggalkan sikap kekerasan, ya, kebiasaan kita yang seringkali berbuat kekerasan baik dengan verbal, yaitu kata-kata berupa makian-makian, berupa cap, ya, kamu bodoh, kamu anak nakal dan lain sebagainya, harus kita tinggalkan. Kita diajak juga meninggalkan sikap kekerasan fisik yang seringkali juga melukai. Untuk senantiasa membangun suasana kasih di dalam kehidupan rumah tangga. Kalau pernah melakukan kekerasan, baiklah kita berani minta maaf. Karena dengan meminta maaf, kita menyembuhkan anak-anak dan diri kita sendiri. Kemudian kita dipanggil untuk menyediakan waktu untuk mendengarkan, memperhatikan anak-anak kita. Kita dipanggil untuk menjadi sahabat-sahabat bagi mereka. Kalau ada aturan, kita diminta memberi penjelasan mengapa hal itu dilarang, mengapa hal ini harus dilakukan. Jadi kalau misalnya anak-anak main HP terus, ya kita harus memberikan penjelasan. Ya, main HP itu kalau terus-menerus bisa merusak mata,
dan juga merusak konsentrasi dalam belajar. Kita jelaskan sejelas mungkin sehingga anak bisa memahami. Nah, dengan adanya penjelasan ini, anak-anak mampu punya prinsip yang tegas untuk menolak berbagai godaan di zaman sekarang yang semakin banyak. Kita beri waktu, beri perhatian kepada anak-anak kita, dan kita dorong anak-anak kita untuk menekuni hidup rohani, hidup iman mereka, baik dengan keikutan mereka di dalam sekami, baik di paroki maupun juga di lingkungan-lingkungan. Mari kita dorong anak-anak kita untuk menekuni hidup iman mereka. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur atas novena yang kita laksanakan. Para murid turun dari gunung dengan hati yang bahagia, hati yang semakin mantap untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kita pun diajak turun gunung untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari. Kita sudah mengenal Santo Antonius dari Padua. Dia yang punya relasi amat intim dengan Tuhan Yesus. Dalam patung dilukiskan, dia selalu menggendong Yesus. Itu berarti di dalam kehidupan dia ada kehidupan baru, kehidupan kasih, yaitu relasi intim dengan Tuhan Yesus yang membawa sukacita dan kebahagiaan. Turun-turun dari gunung, sungguh bahagia sekali. Mari tabur kasih Yesus, semangat penuh iman. Santo Antonius, jadilah pendoa bagi kami semua. Santo Antonius, jadilah pendoa bagi kami semua. Tuhan memberkati.